Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ratiya jayati soko, ratiya jayati bayam, ratiya wipamutasa nati soko kuto bayang. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dikutip dari Dhammapada syair 214. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, segenap pengurus Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya yang juga saya hormati, serta yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, sungguh merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita, ya, umat Buddha, termasuk ya, bagi saya pribadi, ya, pada kesempatan pagi hari ini, ya, bisa memberikan ya, pesan Dhamma ya, di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, ya, tentu bulan-bulan ini di beberapa wihara, ya, baik di Jakarta, di Tangerang, ya, ataupun di daerah-daerah lain, ya, beberapa wihara mengadakan ya, satu kegiatan, yaitu upacara pelimpahan jasa ya, atau patidana. Ya, seperti halnya di wihara ya, di tempat Bante sekarang bertugas, ya, tanggal 18 ya, nanti ada ya, patidana di BSD. Juga di wihara-wihara lain, ya, rasanya nanti sore juga ada di Glodok, ya, juga di wihara-wihara lain. Kalau di Dhammacakka Bante belum tahu tanggal berapa. 17. Ya, 17 Agustus. Nah, jadi bulan-bulan ini ya, beberapa wihara mengadakan satu upacara patidana. Ya, tentu tanggalnya setiap wihara menyesuaikan, ya, berbeda-beda. Begitu pula ya, biasa ketika patidana, sanak keluarga ya, umat Buddha ya, atau sanak keluarga yang berbakti, yang dengan kasih sayang ya, memberikan ya, dana persembahan kepada wihara, biasa dalam bentuk ya, altar puja ya, untuk keluarga yang telah meninggal, ya, altar puja untuk para luhur ya, sanak keluarga yang telah meninggal. Mengapa ya, melakukan ya, hal seperti itu? Tentu atas dasar ya, bakti, atas dasar cinta kasih dan kasih sayang kepada mendiang, juga atas dasar keyakinan. Ya, keyakinan ya, bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarga ya, dari alam sini bisa menuju ke para mendiang yang telah berada khususnya di alam peta. Ya, karena dasar itulah umat Buddha ya, melakukan atau mengambil bagian dalam upacara patidana. Ada pula pesan Dhamma yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan ya, pagi hari ini, ya, kurang lebih ya, akan membahas tentang ya, bagaimana kita sebagai umat Buddha
ya bisa ya menghadapi yang namanya kehilangan, ya menghadapi yang namanya satu peristiwa di dalam hidup yang kita semua pasti akan mengalami. Ya, ada ujaran, ada ungkapan di masyarakat umum, kita hidup, ya kalau bukan kita yang meninggalkan, ya, suatu saat kita yang ditinggalkan. Ya, tinggal duluan mana? Kita yang pergi duluan atau orang-orang terdekat kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Saya yakin di antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, apalagi Bapak Ibu ya mungkin selain ya aktif di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, Bapak Ibu juga aktif di wihara yang lain. Ya ketika memanfaati dana, ya, saya yakin di antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, sebagian ya ikut serta ya memberikan dana persembahan ya kepada para mendiang. Nah, di antara Bapak Ibu yang memberikan persembahan ya altar puja kepada para mendiang tentu pernah ya bahkan mungkin baru saja ya mengalami ya peristiwa ya ditinggalkan orang yang dicintai. Ya, kehilangan orang yang dicintai dan disayangi. Apakah baru-baru ini, apakah cukup lama, atau sudah bertahun-tahun yang lalu? Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu ya, bagaimana sakitnya, ya, bagaimana ya berdukanya ketika seseorang ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tidak perlu berbicara yang besar-besar, ya kita mulai dari hal yang kecil. Bapak Ibu tentu selama hidup ya memiliki kecenderungan suka dan tidak suka. Ya, baik dari hal yang besar sampai yang kecil, ya manusia pada umumnya memiliki kecenderungan suka dan tidak suka. Ya, kepada hal yang disukai, ya seseorang menginginkan hal itu secara terus-menerus. Kepada hal-hal yang tidak disukai, ya seseorang berusaha menghindari bagaimana caranya supaya hal-hal yang tidak disukai itu tidak datang. Nah, satu hal kecil yang bisa menjadi contoh adalah ya suka, ya senang, ya terhadap satu benda. Contoh sandal. Ya, Bante sering memakai contoh sandal. Ya, mungkin tidak semua orang punya kecenderungan, ya sandal favorit saya merek ini, sandal favorit saya warna ini, bahannya seperti ini, modelnya seperti ini. Ya, ketika Bapak Ibu misalnya ya memiliki satu sandal yang begitu disukai, ya kemana-mana maunya pakai sandal itu. Ya, kemana-mana maunya ya menggunakan sandal itu. Kenapa? Wah, nyaman Bante. Ini kalau dipakai kaki rasanya empuk. Ya, jadi jalan rasanya tidak capek. Ya, kalau melangkah sandalnya ini rasanya enteng. Ya, seperti tidak pakai sandal. Jadi kemana-mana ini sandal favorit saya Bante. Suatu ketika Bapak Ibu ya, pergi ke satu acara. Contoh puja bakti. Ya, puja bakti di wihara-wihara biasanya kalau ya, masuk Dhamma Sala tidak memakai alas kaki, ya, tidak pakai sandal. Ya, maka sandalnya ditaruh di tempatnya. Biasanya aman, ya tapi kalau di wihara ya, jaranglah ada datang swallow pulang karfil begitu, jarang lah ya. Ya tapi anggaplah ini Bapak Ibu pernah mengalami, karena Bante pun pernah mengalami. Ya, sandal Bante pun pernah mengalami begitu. Jadi datang ke wihara ya pikiran baik, mau berbuat baik, mau puja bakti, mau meditasi, mau berdana, mau dengarkan pesan dhamma, wah happy. Bisa berdana happy, bisa dengar pesan dhamma happy, bisa pelimpahan jasa happy, wah happy rasanya hari ini, minggu ini sudah sempurna. Ya, sampai pada akhirnya ya pemimpin puja bakti menutup ya dengan atau biasa patidana atau etawata. Ya bubar. Ya, kembali kemana?
ya kembali ke tempat sendal. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang perdana makan langsung ke sana dulu, sendalnya nanti belakangan. Ya, mungkin Bapak Ibu selesai perdana makan, selesai pelimpahan jasa, ya akhirnya tiba ya, mencari sendal. Dicari, tadi saya naruhnya di depan situ padahal. Kok belum ketemu? Ya, mungkin ada yang mindahin ke depan sini. Oke lah, ya, prasangkanya masih baik. Ya, pikirannya masih baik. Dicari ke depan sini juga tidak ada. Wah, ini orang baik mana lagi yang mau mengamankan sendal saya? Mungkin ditaruh di sini atau di sini. Ya, dicari lagi ke sini, tidak ada. Ke sini, tidak ada. Nah, pikirannya sudah mulai muncul yang jelek-jelek. Wah, jangan-jangan ini ada umat yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, mentang-mentang sendal di sini bebas berkeliaran, ya, diamankan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau orang yang sudah belajar dhamma biasanya marahnya munculnya 1 detik, 2 detik, 10 detik, bahkan ya beberapa menit. Nanti ingat lagi. Tetapi kadang dari hal kecil seperti itu ya, bisa menjadi sebab ya, seseorang menjadi marah. Bahkan marahnya bisa sampai mencaci maki. Apalagi kalau sampai lihat orang yang pakai sendalnya lewat di depan mata. Langsung dikejar. Wah, dipergoki, kalau perlu dicaci maki, kalau perlu direkam. Direkam, wah ini nih yang ambil sendal saya nih, lihat pemirsa. No, nih sendal saya nih. Wah, langsung diviralkan. Ya siapa tahu ya, hal itu bisa saja terjadi. Dari hal kecil ya berupa sendal. Kenapa? Karena pada awalnya, pada mulanya, akarnya adalah suka dan tidak suka. Kalau misalnya sendal itu bukan sendal yang disukai, ya sendal biasa-biasa saja, hilang mungkin malah bersyukur. Nah, akhirnya hilang, saya jadi bisa minta ganti yang baru. Nah, ini hal sederhana, tapi nyata. Ya, Bante pun pernah mengalami, ya di satu daerah di luar pulau sana, ikut Bante, dulu masih sama Nera. Ya, sendalnya belum lama itu, belum setahun, belum setengah tahun. Ikut acara di satu wihara, saya kan nggak punya pemikiran buruk sama sekali, apalagi umat Buddha kan baik-baik. Apalagi momen itu momen Katina. Jadi saya nggak punya pemikiran momen Katina sendal bakal hilang gitu, nggak ada pemikiran sama sekali. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selesai acara saya cari sendal saya nggak ada. Ya, saya senyum-senyum saja pulang ke mana? Ke wihara asal nyeker gitu. Tentu naik mobil. Ya, tapi saya benar-benar tidak punya prasangka di wihara sedang mengadakan Katina, kok ya sempet-sempetnya gitu punya pemikiran ada sendal bagus sedikit diambil. Ya, tapi ya sudah, itu jadi pengalaman lucu ya buat saya. Ya, saya juga nggak cari-cari ini siapa yang ngambil, kenapa ngambil, tapi ya begitulah. Ya, peristiwa yang mungkin bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya itu satu contoh kecil. Ya, jadi kehilangan ya bagi sebagian orang, bagi sebagian besar orang bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Ya, meskipun mendengarnya, membacanya, mempelajarinya rasanya mudah. Ya, anicca. Ya, siapa sih Bapak Ibu yang ada di sini yang tidak tahu arti dari anicca? Ya, anicca artinya tidak kekal, segala sesuatu senantiasa berubah. Ya, tetapi ketika benar-benar ya bentuk anicca itu ada di depan kita, belum tentu Bapak Ibu itu ingat anicca. Ingatnya nomor polisi. Atau mungkin ingatnya nomor orang pintar. Mau saya cari ya, saya santet misalnya begitu. Kita semua ingat, kita semua tahu, kita semua hafal ya teori-teori Buddhis. Tetapi ketika tiba bentuk nyata dari anicca itu di depan kita, ya, itu hal yang tidak mudah. Ya, maka saya katakan, ya, Sang Buddha juga menyampaikan 2500 tahun yang lalu, ya, kehilangan, menghadapi kehilangan
bukan merupakan hal yang mudah bagi sebagian orang. Bahkan di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, salah satu bentuk atau salah satu uraian penjelasan dari duka adalah berpisah dari orang yang dicintai dan disayangi. Ya, selain ratap tangis, duka cita, ya, berpisah dengan orang yang dicintai itu juga merupakan bentuk dari duka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, kenapa seseorang bisa bersedih? Kenapa seseorang sulit menerima kehilangan? Ya, tentu salah satu sebabnya adalah orang memiliki yang namanya kemelekatan. Kemelekatan akarnya dari mana? Kemelekatan akarnya dari nafsu keinginan, dari tanha. Ya, nafsu keinginan akarnya dari mana? Ya, kembali lagi ke tadi, rasa suka dan tidak suka. Terutama rasa suka ini. Kita jangan salah mengerti bahwa orang hanya melekat terhadap apa yang disukai. Bapak Ibu juga nyatanya bisa melekat kepada hal-hal yang tidak disukai. Buktinya sebagian besar orang sangat sulit untuk memaafkan. Ya, buktinya sebagian besar orang sangat sulit untuk melepaskan dendam, kebencian kepada orang, hal-hal, peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dia alami. Kalau kita hanya melekat pada hal yang disukai, kenapa banyak orang yang ternyata melekat pada hal yang dibenci? Ya, sesungguhnya kita manusia melekat pada dua hal ini. Apa yang disukai dengan apa yang tidak disukai. Satu contoh, ya, Bante punya pengalaman beberapa bulan lalu ketika masih bertugas di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, ada satu keluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu. Keluarga ini memiliki 3 orang anak. Suami istri ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama, kedua, dan ketiga. Si ibu ini, seorang ibu atau bapak ibu pada umumnya biasanya memiliki kecenderungan di antara 2 anak, 3 anak, 4 anak, biasanya masih ada kecenderungan lebih sayang kepada anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Meskipun kita semuanya sayang, tapi di antara anak-anak itu ada satu yang rasa sayangnya itu lebih. Ya, biasa orang tua masih punya kecenderungan seperti itu. Meskipun tidak mencolok sekali, satu anak emas, satu anak anak ketukar, anak hilang. Ya, tidak mencolok sekali, tapi dalam hati saya yakin sebagian besar orang tua 1, 2, 3 anak, anak yang paling cocok, paling dekat, ini anak nomor sekian. Nah, dalam kasus ini dari 3 anak, sang ibu cenderung lebih dekat dengan anak laki-laki, yaitu yang nomor 3. Saking sayangnya, saking cintanya, ketika anaknya ini sekolah SMA, kebetulan sekolahnya di luar negeri, di Singapura. Sang ibu ini sampai menemani anaknya sekolah di Singapura. Ya, karena Singapura masih dekat bahkan bisa dibilang ke Singapura dengan ke Papua tiketnya lebih mahal ke Papua. Ya, 1 kali ke Papua bisa buat pulang pergi ke Singapura. Ya, bisa sekali atau mungkin bisa 2 kali pulang pergi. Nah, ketika masa-masa SMA, sang ibu banyak menemani anaknya sekolah di Singapura. Seiring waktu berjalan, SMA pasti akan lulus. Setelah lulus SMA, anaknya melanjutkan studi perguruan tinggi juga masih di luar negeri. Hanya saja pindah, bukan lagi di Singapura, pindah ke Amerika. Nah, ketika anaknya melanjutkan kuliah di Amerika, meskipun sebenarnya sang ibu ini kepingin sekali ikut ke sana, tetapi tidak bisa. Nah, jadi selama anaknya kuliah di Amerika,
sang ibu tidak bisa menemani. Nah, pada suatu ketika, ya, namanya seseorang biasa sejak lahir punya, ya kalau yang beruntung sejak lahir sehat-sehat saja. Ya, sebagian besar orang juga ya sejak lahir sudah membawa ya 1, 2, 3 ya kelemahan tertentu atau ya sakit tertentu. Ya, dalam hal ini ya si anak ya memiliki masalah kesehatan berupa sesak napas. Nah, pada satu ketika musim liburan, ya, anak ini diajak oleh teman-temannya untuk naik gunung. Ya, di Amerika sana, ketika liburan, naik gunung. Ya, diajak teman-temannya. Mereka tinggal di asrama atau di apartemen begitu. Nah, karena dia merasa punya ya keluhan, maka ketika diajak naik gunung, si anak ini tidak mau. Ya sudah, tidak apa-apa, saya tidak ikut, saya di sini saja. Ketika momen itu, ya momen dia ditinggal teman-teman yang sedang liburan naik gunung, dia sendirian, di saat itu sakitnya kambuh. Ya, sesak napasnya kambuh, dan dia tidak selamat. Ya, tidak selamat. Ya namanya orang usia jelas beda. Mendengar hal itu, ya, tentu sang ibu begitu terpukul, ya, begitu berduka, begitu bersedih. Sampai-sampai ketika proses memulangkan jenazah dari Amerika sampai ke Indonesia, sang ibu bersikeras supaya bisa satu pesawat ya, dengan peti matinya itu. Ya, biasanya kan tidak boleh. Ya, kalau peti ya khusus, ya tidak boleh ditemani, tidak boleh didampingi. Kalaupun itu mungkin berbeda ruangan atau seperti itu. Nah, sampai-sampai ya saya mendengar saking inginnya, ya sampai-sampai menyewa ya, pesawat pribadi, penerbangan pribadi sampai supaya bisa mendampingi jenazah putranya dari Amerika sampai ke Indonesia. Kemudian sampai di Indonesia, ya tentu disemayamkan di rumah duka. Ya seperti biasanya lah, layaknya disemayamkan di rumah duka. Ya, pembacaan parita, mengundang para bante, ya pelimpahan jasa. Ya, sang ibu masih berduka, masih bersedih, masih terpukul. Begitu selesai, ya kremasi atau dimakamkan, pulang ke rumah, biasa umat Buddha ada peringatan kematian 7 hari. 7 hari, ya ibunya masih sedih, masih berduka, masih kehilangan, masih terpukul, masih belum bisa menerima. 7 hari berlalu, ya, nanti ada lagi peringatan 40 atau 49 hari. Mengundang lagi para bante, mengundang lagi para saudara, mengundang lagi para umat, melakukan pelimpahan jasa. Ya, para bante, salah satu bante memberikan pesan dhamma, ya paling tidak berkaitan tentang bagaimana menghadapi kehilangan. Sang ibu masih berduka, masih bersedih, masih terpukul, masih belum bisa menerima secara penuh. Ya saya berpikir waktu itu, ya masih wajar. Mungkin setelah ini, setelah 49 hari, ya mungkin bisa menerima. Ya 49 hari berlalu, ada peringatan 100 hari. Peringatan 100 hari, sang ibu masih berduka, masih bersedih, masih terpukul, masih belum bisa menerima secara penuh. Saya lupa saya datang yang 49 atau yang 100, tetapi ya bagi saya ya masih wajar. 100 hari berarti 3 bulan. Mungkin saking cintanya, saking sayangnya terhadap putranya itu masih belum bisa melepaskan, menerima secara penuh, ya masih wajar. Ya habis itu bante pindah tugas, sudah tidak dengar lagi kabarnya. Beberapa hari yang lalu, ya ngobrol dengan Bante Atadiro. Bante Atadiro dapat update, ya sudah setahun, ya setahun kurang lebih masih belum bisa menerima, masih belum bisa melepaskan, masih belum bisa meredakan
kesedihan di dalam hati berkaitan dengan kehilangan putra tercinta. Ya, saya ketika dengar itu ya bagaimana? Ya, kondisi orang, sikap mental seorang tentu berbeda-beda. Hanya saja saya pikir ya, hal ini ya bisa saya bagikan di sini bahwa tiap-tiap orang ya ketika dihadapkan dengan kehilangan responnya berbeda-beda. Bapak Ibu yang sudah lama aktif di wihara sudah sering ikut ya menghibur ya orang-orang yang berduka, dalam arti datang ke rumah duka, datang ke acara patidana, tentu bisa melihat dengan jelas respon tiap orang, tiap keluarga menghadapi kehilangan itu berbeda-beda. Meskipun sama-sama umat Buddha, sama-sama umat Buddhanya, sama-sama aktif di wiharanya, tetapi respon ketika menghadapi kehilangan berbeda-beda. Suatu ketika Bapak Ibu pasti menjumpai keluarga yang tegar, keluarga yang tabah, keluarga yang bisa menerima, meskipun kita tahu di dalam hatinya mereka sedang bersedih. Ada pula ya, di lain kesempatan ketika datang ke rumah duka, upacara kematian, ya, keluarga berlinang air mata, bersedih, menangis, bahkan yang paling parah sampai bisa tidak sadarkan diri sampai pingsan. Nah, ini respon yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara saudari sekalian, ya, jadi tugas kita sesungguhnya sebagai umat Buddha tidak hanya memahami anicca, tidak hanya memahami duka, tidak hanya memahami kehilangan ini secara teori, tetapi bagaimana langkah kita supaya ketika hal itu kita alami, hadir, muncul di depan kita, kita bisa menghadapinya secara bijak. Ya, maka ya, pada kesempatan kali ini saya memberikan ada 4 cara yang bisa dilakukan, yang bisa Bapak Ibu lakukan, atau paling tidak Bapak Ibu bisa membagikan menyebarkan, ya, menyampaikan kepada orang yang sedang berduka. Apakah itu kerabat, sahabat, ataupun orang yang baru dikenal. Langkah pertama tentu ya seperti yang biasa kita dengar, ya, memahami ya anicca, ya, memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, orang yang sehat secara fisik, orang yang kuat secara fisik, orang yang rutin berolahraga, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, pola hidup, pola pikir, belum tentu menjamin memiliki batin atau mental yang sekuat jasmaninya. Ya, orang kalau punya fisik yang kuat, fisik yang sehat, ya tidak 100% menjamin batin atau mentalnya juga kuat. Dari mana seseorang mendapatkan mental yang kuat, mendapatkan ketabahan, keteguhan, terutama ketika dihadapkan dengan kehilangan? Dari mana? Salah satunya dari pengertian benar. Pengertian benar itu letaknya di mana? Ada di batin kita, ada di pola pikir kita, ada di sikap mental kita. Dua orang yang sama, sikap mentalnya bisa berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti halnya peribahasa. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, seringkali kita menjumpai umat Buddha, kalau ada orang yang berduka, ada orang yang bersedih, ada orang yang kehilangan, wah enteng sekali dia ngomong. Ya, sabar, anicca, nanti juga berlalu. Ya, sambil senyum, wah seperti motivator begitulah. Ya, mungkin juga sambil nepuk-nepuk badan gini, ya sabar, anicca, nanti juga berlalu. Wah, senyumnya lepas sekali. Ingat sekali dia, wah itu anicca. Nah, belum tentu Bapak saudara-saudari sekalian, orang yang seperti itu ketika kehilangan benar-benar menghampiri dirinya, dia bisa ngomong sendiri sambil senyum, bilang,
Ya, anicca, nanti juga berlalu. Belum tentu. Berarti sering menjumpai. Ya, ini beda. Penonton dengan pelaku, rasanya pasti berbeda. Ya, penonton yang di luar dengan yang mengalami jelas berbeda. Maka Bapak Ibu saya pesan hati-hati. Ya, kalau sok bijak dengan temannya itu hati-hati. Nanti giliran kita yang mengalami, wah bisa dibalikin. Dulu aja bilang anicca. Sekarang giliran mengalami lupa sama anicca. Nah, supaya kita bisa benar-benar memahami, ya kita senantiasa merenungkan, mengingat, mengulang. Salah satu caranya adalah dengan membaca parita. Ada abinha, pacawekanapata. Ada juga hal-hal yang kerap kali direnungkan. Ada juga Bapak Ibu bisa membaca suta-suta. Bisa juga membaca ya kumpulan parita tentang ya upacara kedukaan ya di Awamanggala. Itu kalau mau dipahami artinya, maknanya sedikit demi sedikit, diingat-ingat, diulang-ulang, nanti lama-lama bisa meresap. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengalami langsung ingat, wah ini bentuk anicca ada di depan mata saya. Ya memang tidak mudah, tapi kita bisa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, cara pertama seperti itu, memiliki pengertian yang benar bahwa siapapun di dunia ini, ya segala sesuatu pasti berubah. Kita ataupun orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, senantiasa berubah. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan pada hal yang bisa berubah, maka itu adalah kebahagiaan yang beresiko. Kenapa? Kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bisa berubah, bisa hancur, bisa lenyap. Caranya bagaimana? Ya kita mengerti, kita sadari bahwa keluarga kita, harta benda kita, segala sesuatu yang kita cintai, kita sayangi, suatu saat bisa berubah, bisa hancur, bisa lenyap, bisa terpisah dari kita. Meskipun menerimanya tidak mudah, tapi dengan kita mengulang, meresapi pengertian itu, lama-lama kita bisa menerima. Cara pertama. Cara kedua, ya menghadapi kehilangan tentu merupakan satu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan yang namanya ketabahan dan kesabaran. Ya, di dalam bahasa Pali disebut sebagai kanti. Ya, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah ya, salah satu cara bertapa yang paling mulia. Cara bertapa yang paling unggul. Melatih kesabaran ini bisa diperoleh, bisa didapatkan, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Di rumah, di kantor, di kampus, di sekolah, bahkan juga di wihara. Hal-hal yang kecil, melatih kesabaran, yaitu ketika kehilangan hal-hal yang kecil. Ya, kehilangan apa contohnya? Kehilangan pulsa. Dulu sih, enggak tahu sekarang. Tapi sekarang saya perhatikan, SMS yang tidak jelas itu sering datang, sering sekali. Sehari kalau dia tidak datang sekali rasanya belum lengkap. Padahal setiap ada yang datang selalu saya blokir. Ada SMS datang saya blokir. Tapi tidak habis-habis. Wah, zaman sekarang makin canggih. Nah, kalau Bapak Ibu mengingat beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang silam, banyak sekali penipuan-penipuan melalui telepon. Salah satunya, kita tidak merasa daftar layanan, langganan, ringtone, atau horoskop, atau apa. Tiba-tiba dia otomatis sudah terdaftar. Baru isi pulsa misalnya 100.000, terus datang horoskop, cari jodoh, ringtone, selamat. Tiba-tiba pulsanya tinggal misalnya 20.000. Dikira beli pulsa itu mudah. Padahal ya harus menyisihkan sampai akhirnya bisa beli
Pulsa itu kalau dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu, zaman sudah berubah, zaman sudah berganti, semakin maju. Salah satu hal yang bikin seseorang emosi adalah kehilangan kuota. Dari mana kuota kita bisa hilang? Pertama, di antara Bapak Ibu punya WA. Di dalam WA ada grup yang nggak tahu jumlahnya ada berapa banyak. Kalau orang-orang yang muda, mereka tahu caranya supaya tidak kebobolan kuota. Kenapa? Karena di dalam grup-grup itu ada orang-orang baik yang sangat update terhadap info terkini. Ada orang-orang baik yang dia senang sekali membagikan video-video yang wah mungkin pengetahuannya harus tahu. Dan satu video, ya oke lah kalau cuma 2 MB, 1 MB begitu ya. Kadang ada video yang sampai 50 MB. Nah, kalau bagi orang-orang yang belum ngerti, jadi ketika di grup itu ada yang share video, share foto, langsung terdownload secara otomatis. Sehari misalnya Bapak punya 10 grup. Ya, di dalam 10 grup itu ada satu orang aja yang wah murah hati gitu. Tiap hari bagikan video. 50 MB kali 10 sudah 500. Itu sehari. Ya, kali 30 hari. Itu juga bisa bikin emosi. Ya, Bante juga, ada Bante-Bante senior. Aduh, Auso, kok kuota saya cepat habis ya, Auso. Oh, saya udah tahu, wah, Bante ini pasti banyak grupnya nih Bante. Bante pasti pengaturannya belum disetting. Ya, pantas saja. Ya, kuota 1 giga, 2 giga bisa hilang dalam beberapa hari. Ini juga bisa bikin emosi. Itu juga termasuk bentuk dari kehilangan. Ya, kehilangan kuota. Belum lagi kalau ada teman-teman di sekolah sih. Kalau di bapak-bapak ibu-ibu mah rasanya sudah sungkan. Kalau di sekolah, di kampus, itu ada teman-teman pemuja wifi. Jadi kalau ada teman yang dia, gampang aja cara dapat teman itu, sering-sering nyalakan hotspot. Itu pasti punya banyak teman. Kenapa? Kok dari tadi nggak main handphone? Iya nih, kuota saya habis. Udah nih, saya nyalain hotspot. Nah, passwordnya apa? Nggak ada password, konekin aja. Nah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, semuanya buka YouTube. Ya, buka YouTube nanti semuanya sehari itu kuotanya bisa habis. Ya ini guyonan saja. Tapi ini ya nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa belajar ya tentang ketabahan, tentang kesabaran dari hal-hal yang kecil seperti itu. Sebelum nanti hal-hal yang besar benar-benar datang kepada kita. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, ya kehilangan pulsa, kehilangan kuota dan sebagainya, Bapak Ibu sesungguhnya bisa melatih diri, melatih spiritual untuk senantiasa bisa menjadi orang yang sabar. Ada satu poin penting yang perlu kita mengerti. Orang biasa mengatakan, ya mengalah itu bukan berarti kalah. Ya ini kita agak bergeser sedikit. Mengalah bukan berarti kalah. Tetapi Bapak Ibu, kadang ada orang-orang tertentu yang salah mengerti. Mereka beranggapan ketika ada orang memperlakukan mereka secara tidak baik, misalnya mencuri dari hal-hal yang kecil begitu, memperlakukan secara tidak baik, tidak semestinya, mereka berpikiran, ya sudahlah, saya mengalah saja. Toh mengalah ini hal yang bagus. Nah, kalau diperlakukan secara tidak baik, secara tidak betul, apalagi terang-terangan dan kita pemikirannya hanya mengalah, dan mengalah, lama-lama orang tersebut akan ditindas. Ya, kita sabar, kita tabah, bukan berarti kita mengizinkan diri kita untuk dimanfaatkan, apalagi sampai ditindas, apalagi sampai bahasanya itu dieksploitasi, ya dimanfaatkan. Memang orang berpikir, saya ini sabar, saya ini mengalah, saya ini tabah. Tapi kalau orang yang kita hadapi ini bukan orang yang baik, orang yang tidak sadar diri, apalagi orang yang jahat, mereka merasa, oh ini kok
diam saja ya? Kok ini saya perlakukan gini kok nerima saja ya? Kok saya perlakukan gini dia diam saja ya? Ya, orang itu bisa semakin menjadi jadi. Kita sabar boleh, kita tabah boleh, kita mengalah boleh, tapi kalau itu sudah melenceng dari kebenaran, kita bisa membela diri. Paling tidak kita negosiasi, kita menyuarakan, ini tidak betul, yang betul itu seperti ini. Ya, jadi itu menghindari supaya kebaikan hati kita, niat baik kita untuk melatih kesabaran tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, ini Bapak Ibu harus mengerti. Ya, jadi mengalah, sabar, tabah bukan berarti kita mengizinkan orang lain untuk memperlakukan kita secara semena-mena, secara terus-menerus. Jadi harus dibedakan. Ya, baik hati dengan polos itu kadang tidak bisa dibedakan. Ya, kalau orang baik, dia diperlakukan jahat, dia masih ngerti, oh ini orang ini jahat. Oke, saya tidak mau. Tapi kalau orang yang bisa dibilang polos, diperlakukan jahat, diperalat, dieksploitasi, dia diam saja. Ini satu poin yang juga penting. Nah, jadi ya, menghadapi kehilangan adalah satu kesempatan Bapak Ibu untuk melatih kesabaran, ketabahan. Orang yang sabar, orang yang tabah diketahui dari mana? Ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat dia menderita. Kalau kondisinya biasa-biasa saja, ya orang bisa saja menganggap dirinya sudah sabar. Ya, tetapi ketika kondisi yang tidak menyenangkan muncul, disitulah benar-benar bisa diketahui apakah orang itu sabar, bisa menahan diri, bisa mengendalikan emosi atau tidak. Nah, ini poin kedua. Poin ketiga, ya salah satu hal yang bisa dilakukan, ya salah satu hal yang membantu ya untuk menghadapi ya kehilangan, ya terutama ketika sedang berduka adalah ketika seseorang memiliki sahabat yang baik. Sahabat yang baik di dalam agama Buddha disebut sebagai kalyanamitta. Ya, jadikan diri kita sebagai sahabat yang baik bagi orang lain. Maka nanti orang lain juga akan menjadi sahabat yang baik bagi diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika orang-orang sedang berduka, orang-orang sedang bersedih, ya terutama ketika awal-awal sedang ditinggalkan orang yang dicintai, disayangi, ataupun kehilangan harta, benda, materi, kalau dia punya sahabat yang baik, kalau dia punya kalyanamitta, dia punya teman-teman yang baik, bebannya itu bisa sedikit demi sedikit berkurang. Kenapa? Karena banyak orang yang melipur, ya, banyak orang yang menghibur. Ya, kalau di rumah duka ada orang yang kehilangan, kadang tamunya berbeda-beda. Ya, ada satu masa tamu yang hadir banyak sekali. Bahkan para bante-bante tanpa diundang bisa datang. Umat-umat yang jauh, yang dekat, tanpa diundang, tanpa diharapkan hadir, tiba-tiba mereka hadir. Ya, mereka sekedar datang untuk memberikan support, dukungan kepada keluarga. Tetapi ada masanya juga ketika ada keluarga yang kehilangan, tamu yang datang amat sangat sedikit. Bahkan seperti orang dari luar kota, ya, seperti orang yang tidak punya kenalan. Kalau kita mau merenungkan, kenapa bisa berbeda-beda? Ya, jawabannya tentu semasa hidup ada orang-orang yang suka membangun hubungan baik, relasi dengan banyak orang, dengan orang lain. Ada orang-orang tertentu yang mungkin banyak mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang sering bersosialisasi, sering bahasa umumnya bersilaturahmi, atau bahasa sana nenangga. Ya, tahu nenangga enggak? Ya, nenangga itu mengunjungi tetangga, mengunjungi kerabat, mengunjungi teman.
ya dia cenderung akan memiliki sahabat-sahabat yang baik. Ya, ketika dia dirundung duka, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, tentu sahabat-sahabatnya tanpa diminta mereka akan datang dan menghibur. Nah, ini satu kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Tapi ada orang-orang tertentu yang sepertinya hidupnya ini tidak punya sahabat. Orang ini kemana-mana sendirian. Kita tidak tahu temannya yang mana, sahabatnya yang mana. Lah, ketika dia sedang bersedih, dia sedang berduka, dia sedang terpuruk, tidak ada orang yang menolong, membantu, menguatkan, memberikan dukungan, malah justru banyak orang yang nyinyir. Ya, apa sih nyinyir itu? Apa? Nyinyir itu, ya bukannya membantu, menguatkan, malah bikin orang makin terpuruk. Ya, tapi kalau orang punya sahabat-sahabat yang baik, wah, zaman sekarang di Facebook begitu kan. Kalau Bapak Ibu punya Facebook, punya Instagram atau punya WA, bikin status, ya hari ini misalnya ya, saya kehilangan sanak keluarga, ya semoga beliau bisa terlahir di alam bahagia. Wah, nanti ucapannya yang datang pasti banyak, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Tapi orang-orang yang tidak memiliki sahabat, tidak memiliki teman, atau mungkin juga karena dirinya bukan orang yang baik, bukannya mendapatkan dukungan, malah dapat hujatan, malah dapat caci maki. Sudah terpuruk, sudah berduka, sudah bersedih, sudah apalagi down, malah semakin parah. Ujung-ujungnya apa? Tidak kuat menghadapi sendiri, lama-lama mencari jalan keluar supaya sakitnya ini bisa hilang. Bagaimana caranya? Mengakhiri hidup. Ya, orang-orang yang depresi, orang-orang yang terutama bunuh diri, sebagian besar latar belakangnya adalah orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang tidak punya tempat, tidak punya orang yang mendukung mereka ketika mereka sedang terpuruk, ketika mereka sedang bersedih, ketika mereka sedang berduka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, maka jadikanlah Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sebagai sahabat yang baik. Kalau melihat temannya, kalau melihat sahabatnya, apakah di dunia nyata, apakah di dunia maya, mereka sedang bersedih, mereka sedang terpukul, berikanlah ucapan-ucapan yang membangun, berikanlah ucapan-ucapan yang menguatkan, berikanlah ucapan-ucapan, dukungan-dukungan, supaya mereka bisa lebih kuat, supaya mereka bisa lebih tegar. Itu termasuk berdana. Nah, itu termasuk satu bentuk kepedulian kepada orang lain. Kalau kita tidak pernah melakukannya lebih dulu, ya orang-orang juga akan sungkan ya untuk dekat kepada kita. Ya, ini ya cara yang ketiga, ketika seseorang sedang mengalami kehilangan, ya berhadapan dengan kehilangan, bantuan dari sahabat-sahabat baik, bantuan dari kalyanamita tentu akan sangat berarti bagi mereka. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ketika Bapak Ibu ya sedang berduka, sedang terpuruk, ya sedang menghadapi kehilangan, apakah itu materi ataupun non materi, ya sedang merasa sedih, berduka, Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal bermanfaat bagi orang lain. Ya, di dalam bahasa Pali disebut atacarya, ya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Kalau biasanya masa-masa terberat ketika ditinggalkan keluarga, ditinggalkan pasangan, ditinggalkan orang-orang yang dicintai, disayangi, misalnya suami istri, ya suaminya meninggal, biasa di rumah berdua, biasa pagi-pagi mungkin belanja berdua, biasa siang-siang ngobrol berdua, sore-sore makan berdua. Hal yang paling berat, masa-masa terberat adalah ketika selesai pulang dari rumah duka.
Ya, selesai dikremasi, selesai dimakamkan, pulang ke rumah, melanjutkan hidup seperti biasa. Ya, kalau suami istri tadinya berdua di rumah, tiba-tiba suaminya tidak ada. Nah, ini menurut cerita dari merekanya langsung, Pak, itu masa-masa yang paling berat Bante, katanya. Ya, maka cara yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bapak Ibu bisa mencari aktivitas di luar. Atau kalau Bapak Ibu ini sahabat baiknya, teman dekatnya, teman baiknya, ajak ke wihara. Ayo, ya kita bisa melakukan pendekatan dengan berbagai cara. Misalnya, ya ayo, ya kamu daripada di rumah nggak ada kegiatan, sedih, ayo tiap pagi kita ke wihara, kita perdana makan ke wihara, perdana makan ke para Bante. Atau ayo tiap hari atau 2 hari sekali kita function, kita lepas ya hewan, jasanya kita persembahkan kepada mendiang. Atau ayo kita ikut kegiatan latihan atas hilani. Atau ayo jadi samanera, itu bisa nanti jasanya dipersembahkan untuk mendiang. Ayo kita aktif di Wandani, Manggabudi, Patria, kita melakukan hal bermanfaat, nanti bisa dipersembahkan kepada mendiang. Walaupun sebenarnya manfaatnya pertama kali bukan untuk mendiang, tetapi untuk si pelaku kebajikan. Ada salah satu umat di sini kemarin Bante ketemu di Borobudur. Ya, jadi suami istri awal tahun lalu, ya ketika tahun baru, ya anaknya meninggal, putranya meninggal. Nah kemarin Bante ketemu, suaminya ya menjadi samanera di Mendut, istrinya ikut Tipitaka Jenting. Saya tanya, untuk apa? Ya ini Bante untuk pelimpahan jasa untuk mendiang putra kami. Ya memang nantinya akan bermanfaat untuk mendiang, tetapi jelas pertama-tama itu akan bermanfaat bagi mereka yang melakukan kebajikan tersebut. Ya, jadi mencari aktivitas, mencari kegiatan positif supaya pikirannya ini tidak melantur. Kalau di rumah merenung, buka HP, scroll-scroll, lihat foto-foto dulu sama mendiang, nah, itu nanti muncul pikiran-pikiran yang ya, pikiran-pikiran yang sedih. Ya maka diajak. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada temannya, ada sahabatnya yang sedang berduka, ya cara ini bisa dilakukan. Ya kita bilang nanti kebajikannya bisa dilimpahkan kepada mendiang, tapi jelas manfaatnya pertama-tama adalah untuk si pelaku kebajikan, supaya mereka ada aktivitas dan tidak berlarut-larut memikirkan kesedihan tersebut. Nah inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya 4 hal yang bisa dilakukan ya berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi kehilangan. Ya kita akui, ya kita memahami bahwa kehilangan bukan hal yang mudah, ya menerima kehilangan bukan hal yang mudah, butuh latihan, butuh pengertian benar, butuh praktek secara terus-menerus sampai kita bisa memiliki kemampuan ya menghadapi kehilangan dengan lapang dada, dengan sikap mental yang baik, dengan kebijaksanaan. Nah, tentu 4 hal ini ya sudah secara teori ataupun secara praktek. Selain nanti Bapak Ibu bisa praktekkan, gunakan untuk diri sendiri, Bapak Ibu juga bisa memberitahu, mengabarkan kepada saudara, sahabat, ataupun kerabat yang kiranya membutuhkan. Ya, Bapak Ibu bisa membagikan kepada mereka. Ya, semoga dengan apa yang telah Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu praktekkan selama ini dengan pengertian yang benar, dengan niat yang baik, dengan ketulusan, ya semogalah ya cita-cita luhur Bapak Ibu sekalian dapat tercapai. Ya semoga Bapak Ibu berbahagia, semoga para luhur berbahagia, ya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.